Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Arisujati dari IAIN Tulungagung untuk memenuhi tugas magang membuatkan video. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi 5 kingdom. Bab ini pada materi kelas 10 semester ganjil. Yang pertama, Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah kelompok makhluk hidup uniselular bersel satu, prokariotik, selnya tidak memiliki membran inti, mampu berkembang biak dengan membelah diri, dan bersifat mikroskopis, hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Jadi kalau tidak memakai mikroskop itu tidak terlihat seperti bakteri, gitu contohnya. Contoh kelompok Monera yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru ini adalah seperti lumut atau yang biasa dibuat pembuatan spirulina itu adalah ganggang hijau biru atau alga. Bakteri terdapat di lingkungan kita adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan pada tubuh kita. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan manusia seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB, yaitu penyakit paru. Bakteri berukuran mikroskopis sehingga hanya dapat mengamati dengan mikroskop. Selnya bersifat prokariotik. Inti sel tidak diselubungi oleh membran inti sehingga hanya disebut daerah inti saja. Bakteri dapat hidup hampir di semua lingkungan. Perkembangbiakannya dengan membelah diri. Pada kondisi yang ideal, setiap sel bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 20 menitnya. Jadi membelah menjadi 2 setiap 20 menit itu bisa menjadi lebih banyak. Bentuk bakteri bermacam-macam. Ada yang berbentuk batang, berbentuk bulat, ada yang berbentuk lengkung seperti spiral. Nah, untuk ganggang hijau biru mempunyai ciri-ciri seperti bakteri, namun mempunyai klorofil A yang digunakan untuk fotosintesis. Klorofil ini tidak terletak di dalam kloroplas, tetapi tersebar di dalam sitoplasma dan disebut bakteri klorofil. Ganggang biru merupakan ganggang bersel satu, berbentuk koloni atau multiseluler. Jadi berkoloni itu berkelompok menjadi satu seperti itu. Selain mempunyai klorofil, karotenoid juga mempunyai pigmen yang tergolong fibobilin, yaitu vicocyanin berwarna biru dan ficoerythrin berwarna merah. Beberapa contoh ganggang hijau biru adalah sebagai berikut ini. Nah, ini gambarnya kan, dari ganggang hijau biru bisa menjadi bubuk spirulina, diproduksi seperti itu, banyak manfaatnya. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Kingdom Protista adalah kelompok makhluk hidup eukariotik. Selnya memiliki membran inti pertama atau paling sederhana dan sebagian besar uniselular bersel satu. Sebagian di antara organisme tersebut memiliki ciri atau mirip seperti tumbuhan, Protista alga, serupa dengan hewan protozoa dan menunjukkan ciri-ciri jamur atau fungi. Sebagian besar dari Protista memiliki alat gerak yang berupa flagella atau bulu cambuk.
atau silia rambut bergetar, sehingga dapat bergerak, namun ada juga yang tidak mempunyai alat gerak. Nah, untuk protozoa seperti halnya mirip hewan, disebut hewan hampir mirip ya. Protozoa merupakan mikroorganisme yang mempunyai ciri-ciri seperti hewan, yaitu dapat bergerak bebas dan tidak mempunyai klorofil. Protozoa mempunyai alat gerak berupa kaki semu, silia rambut getar, dan flagela rambut cambuk. Sehingga protozoa dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan alat geraknya, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Contohnya adalah Amoeba proteus, Rhizopoda, Trypanosoma gambiense, Flagellata, dan Paramecium caudatum ciliata. Nah, untuk contoh pada ganggang alga, seperti halnya yang saya jelaskan tadi, ganggang hijau biru. Hidup di perairan air tawar, ganggang juga dapat ditemukan di air laut dan di tempat-tempat lembab seperti tanah, tembok, dan kulit pepohonan. Berdasarkan pigmen utamanya, alga dapat dikelompokkan menjadi ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang merah, dan ganggang keemasan pirang. Untuk dicontoh ini adalah ganggang merah, Rhodophyta. Nah, untuk yang ketiga adalah kingdom fungi. Kingdom fungi meliputi berbagai jamur yang mempunyai ciri-ciri tidak berklorofil, selnya eukariotik, berdinding sel dari zat kitin, dan semua bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat sporofit, organisme yang hidup, dan makanan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan dia adalah parasit. Organisme yang hidup dan dia adalah parasit, organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelnya. Jamur ada yang bersifat mikroskopis dan ada yang makroskopis. Tumbuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragitapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Nah, jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, Zygomycota, dan Myxomycota. Yang keempat adalah kingdom plantae, tumbuhan. Nah, ciri khas dari plantae adalah mempunyai klorofil, eukariotik, selnya berdinding dan selulosa, tidak mempunyai alat gerak yang aktif, dan tumbuh hampir tak terbatas. Kingdom plantae meliputi berbagai jenis tumbuhan, yaitu lumut, paku, dan tumbuhan biji. Plantae dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh yaitu Atrasiophyta. Tumbuhan Atrasiophyta tidak mempunyai pembuluh, pengangkut xilem dan floem, serta belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah berbagai jenis lumut, seperti Birophyta. Lumut Birophyta
memiliki akar, batang, daun, tetapi bukan akar batang daun sejati. Akar disebut rhizoid dan belum memiliki berkas pembuluh. Rhizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut dan hidup di tempat yang lembab dan berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan. Tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh seperti tumbuhan Thrasiophyta memiliki xilem dan floem sebagai alat pengangkut. Selain itu juga sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga sering disebut sebagai tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok Cormovia berspora dan Cormovia berbiji. Cormovia berbiji mempunyai bunga dan biji. Cormovia berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku Pteridophyta. Yaitu yang terakhir adalah kingdom Animalia. Animalia meliputi berbagai jenis hewan. Ciri khas hewan adalah tidak mempunyai klorofil, mempunyai alat gerak aktif, eukariotik, dan bersel banyak. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok yang berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang vertebrata dan invertebrata. Avertebrata atau invertebrata yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Hewan yang termasuk dalam kelompok invertebrata merupakan hewan sederhana yaitu Porifera, Coleanterata, hewan berongga, dan cacing pipi. Termasuk moluska juga seperti kelabang dan bintang di laut itu termasuk hewan invertebrata. Hewan vertebrata yaitu kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Hewan ini menjadi 5 kelas yaitu Pisces, sebangsanya ikan-ikan, amfibi yaitu hewan yang seperti katak, hewan dengan bernafas insang dan paru-paru. Reptilia seperti buaya, dan aves itu adalah seperti burung dan mamalia terakhir. Sekian dari materi yang saya jelaskan ini tadi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.